warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Delia Lestari. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Share lagi aktivitas ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan dan tabungan. Nah, di video kali ini aku mau budgeting Februari week ketiga ya teman-teman. Tapi sebelum aku masuk ke Februari week 3-nya, di sini aku mau evaluasi dulu nih untuk Februari week 2. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman, di bulan Februari ini tuh nggak berasa banget, tiba-tiba kita tuh udah memasuki Februari week 3 aja. Nah, tinggal berapa hari lagi nih teman-teman kita memasuki ke bulan Maret ya, Masya Allah gajian lagi. Dan oke teman-teman, jadi untuk di Februari week kedua ini tuh kebanyakan pos mingguannya itu tuh udah pada habis ya. Hanya di pos biaya tak terduga aja nih yang ada sisanya sebesar 10.000. Masya Allah, nggak apa-apa banget ya teman-teman, karena untuk budgeting sendiri ini tuh ya supaya kita bisa tahu aja ya untuk arah uang itu tuh kemana aja. Untuk masalah sisa budgeting itu tuh cuman bonus ya teman-teman. Ya jadi kita fokuskan aja kepada tujuannya dan harapannya supaya bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk evaluasi Februari week kedua aku tuh ini udah selesai. Jadi untuk total sisa budgeting aku di minggu kedua itu tuh ada 10.000 ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Ini tuh sisanya sedikit sekali, tapi ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting untuk kebutuhan aku di minggu kedua itu tuh enggak over budget atau enggak kurang dari budget yang udah aku tentukan. Oke lanjut teman-teman. Jadi di sini aku mau langsung aja ya ke Februari week ketiganya. Nah ini tuh terhitung dari mulai tanggal 16 Februari sampai tanggal 22 Februari ya teman-teman. Jadi ini tuh budgeting untuk di hari Minggu sampai dengan hari Sabtu ya. Nah di sini karena aku belanja mingguannya itu tuh di hari Minggu, jadi makanya aku hitungnya mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja aku belanja mingguannya kapan. Oke teman-teman, jadi sebelum aku mulai tulis budgetingnya, di sini aku udah buatkan beberapa kolomnya ya teman-teman, karena supaya lebih cepat aja. Dan di sini aku juga ada sedikit gambar nih supaya buku aku itu tuh nggak terlalu kosong-kosong banget ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh nggak mahir menggambar teman-teman. Jadi ya udah ini aku gambar sebisanya aja dan seadanya aja. Mohon maaf banget kalau misalnya di buku budgeting aku itu tuh banyak banget polosnya, karena jujur di sini aku juga nggak mahir menggambar teman-teman. Nah oke lanjut. Jadi di sini untuk kolomnya seperti biasa aku ada buatkan 3 kolom ya teman-teman. Ini tuh untuk kolom kategori budget dan sisa. Buat kalian yang baru nemuin channel aku, nah di sini aku mau jelasin ya. Jadi aku tuh budgeting itu menggunakan 2 metode nih. Yang pertama yaitu ada metode bulanan dan yang kedua itu ada metode mingguan ya. Jadi untuk metode budgeting bulanan itu tuh aku tulis seluruh pemasukan dan pengeluaran aku selama 1 bulan nih teman-teman. Nah sedangkan di budgeting mingguan ini tuh aku bagi lagi ya. Aku kelompokkan lagi dari budgeting bulanan yang bisa aku bagi ke dalam mingguan, dan itu kategori yang aku masukkan ke dalam budgeting mingguan teman-teman. Jadi nggak semuanya kategori aku masukkan ke dalam mingguan ya. Jadi hanya beberapa kategori aja yang bisa aku bagi atau aku masukkan ke dalam budgeting mingguan. Nah ini dia untuk pengeluaran mingguan aku itu tuh ada untuk belanja mingguan di bulan Februari ini aku tuh budgetkan sebesar 150.000. Untuk jajan anak di sini aku anggarkan sebesar 25.000. Untuk keperluan istri di sini aku anggarkan sebesar 50.000. Untuk gas atau galon ini aku anggarkan sebesar 25.000 per minggu ya teman-teman. Lanjut untuk bensin di minggu ketiga ini tuh aku anggarkan sebesar 35.000. Untuk family time aku anggarkan 50.000, dan untuk biaya tak terduga aku anggarkan sebesar 50.000 juga. Jadi fungsinya biaya tak terduga ini tuh untuk mengcover pengeluaran biaya yang tidak aku tuliskan di kategori ya teman-teman. Seperti contohnya hari kemarin tanggal 16 itu tuh suami aku ada potong rambut ya. Aku ambil budgetnya itu dari biaya tak terduga teman-teman sebesar 20.000.
Padahal di sini suami aku juga udah aku anggarkan ya untuk pegangan suami sebesar 200.000 per bulan. Nah itu tuh hanya khusus untuk pegangan suami dan bensin pak suami aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak ada anggaran biaya buat potong rambut, terus juga kayak beli lampu atau beli peralatan urgent lainnya, itu aku menggunakan di dana tak terduga. Dan itu dia ya teman-teman, untuk total budgeting mingguan aku di minggu ketiga ini tuh ada sebesar 385.000. Dan alhamdulillah ini aku udah selesai untuk menuliskan semua budget dan kategorinya. Lanjut di sini aku mau masukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman di dompet mingguan aku. Pokoknya rasanya ini tuh senang banget dan tenang ya teman-teman kalau misalnya budget mingguan itu tuh udah aman di dalam dompetnya. Itu berarti tandanya kita tuh udah selesai ya teman-teman untuk membudgetkan atau membuat anggaran di minggu ketiga. Dan mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya di suara voice over aku kali ini tuh banyak banget suara yang lainnya yang masuk ke dalam voice over, karena di sini aku tuh voice overnya di dapur kantor ya, kan di sini juga lagi jam istirahat, jadi ada beberapa teman kantor aku yang sedang berada di dapur kayak gitu. Ya teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin banget nih untuk dompet mingguan aku ini tuh udah gembul lagi. Aku rasanya senang banget. Dan ini untuk sisanya dari evaluasi budgeting di minggu kedua yang 10.000 ini tuh bakalan aku masukkan ke dalam dompet bulanan aku ya teman-teman. Ini nanti bakal aku masukkan ke dalam pos biaya tak terduga ya, karena kan itu juga sisanya dari kategori biaya tak terduga, jadi bakal aku masukkan ke kategori biaya tak terduga lagi di budgeting bulanannya. Oke teman-teman, jadi lanjut di sini aku mau share nih meal plan masakan aku di minggu ketiga bulan Februari ini. Ini tuh terhitung di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya teman-teman, karena aku mulai masak dari belanja mingguan di minggu ketiga ini tuh di hari Minggu. Jadi untuk menu mingguan aku ini tuh nggak yang ribet-ribet ya teman-teman, karena aku sesuaikan aja dengan jadwal aku. Karena di sini kan aku kerja juga ya teman-teman, jadi aku nggak bisa masak yang ribet-ribet, dan sehari itu aku biasanya masak cuma satu kali teman-teman. Aku sebenarnya pengen banget ya di satu hari itu aku masak bisa 2-3 kali masak teman-teman, tapi apalah daya ya, karena waktunya itu terbatas, jadi makanya di sini aku cuma bisa masak sehari satu kali teman-teman. Oke, jadi untuk menu aku di hari Minggu ini tuh ada nasi bakar ya teman-teman, dan tempe geprek. Nah untuk pagi dan siang aku makan nasi bakar, dan untuk di malam harinya itu tuh aku masak tempe geprek ya teman-teman, karena ini di hari libur jadi aku bisa 2 kali masak kayak gitu. Lanjut di hari Senin ini aku masak pepes tahu dan bakso balado ya teman-teman. Di hari Selasa ini aku ada masak tumis daun pepaya dan telur dadar kecap. Lanjut di hari Rabu ini aku ada masak pepes ayam dan tumis toge. Di hari Kamis di sini aku masak pepes jamur dan tumis cesin plus tahu ya teman-teman. Dan di hari Jumat ini aku juga ada masak tumis daun pepaya lagi, karena kemarin aku tuh beli daun pepayanya itu tuh banyak ya teman-teman, bisa jadi 2 kali masak kayak gitu. Dan untuk temennya itu tuh aku ada goreng tahu tepung ya teman-teman. Lanjut untuk di hari Sabtu ini aku ada masak pepes ayam dan tumis sawi. Nah jadi di minggu ketiga ini tuh banyak banget ya menu aku yang pepes-pepesan, karena aku punya stok daun dari sisa masak nasi bakar teman-teman. Oke teman-teman, itu dia untuk meal plan minggu ketiga. Semoga video aku ini tuh bisa menginspirasi dan bermanfaat. Bye bye, the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.